peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Saya ada di luar, Anda suruh saya masuk ke istana raja untuk ubah itu. Siapa yang tadi usulin saya masuk kabinet, masuk segala macam? Kan bagaimana otakmu itu, Pak? Justru saya ada di sini karena saya nggak mau diatur-atur oleh bajingan tolol yang nggak punya perspektif itu. Kalau ditanya Rocky Gerung masuk kabinet, diusulin menteri pendidikan, menteri lingkungan, gue mau jadi jaksa agung gitu coba, gue tangkap semua itu. Kan itu intinya, kita mesti cari peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Itu jalan pikirannya tuh. Jadi tadi jangan piecemeal, jangan sepotong-sepotong ajukan itu. Ada radikal ideologi, ada radikal movement. Tetapi itu mesti merupakan peralatan di luar istana, di luar kabinet. Jangan minta ajukan ke menteri, dia nggak mungkin lakukan apa yang Anda inginkan. Itu secara struktural, kebijakan itu sudah diputuskan jauh sebelum kita berpikir tentang kabinet segala macam itu. Oke. Gerakan lingkungan di Amerika pernah jadi frustrasi karena semua ide udah diajukan. Pemerintah negara bagian nggak bergeming gitu, nggak peduli maksudnya. Lalu timbul gerakan yang disebut ekoterorisme. Oke. Anak-anak muda di situ dengan bimbingan seorang profesor ekologi, rame-rame masuk hutan, cari pohon yang potensial dipotong, dia bawa paku radius itu, dipaku pohonnya. Itu merusak pohon. Tetapi itu adalah tindakan radikal untuk menghentikan gergaji besi, gergaji pohon itu. Pohonnya dipaku, tembus, dipotong kiri kanan nggak kelihatan. Jadi begitu gergaji pohonnya digergaji, gergajinya patah, rugi si kapitalis. Kalau ada yang mentalnya ke jidat si tukang potong, kapok mereka. Itu satu contoh radical break. Peralatan dipakai dari luar. Kemudian tumbuh semua ideologi tentang perlindungan hutan di situ. Juga dari kalangan akademisi itu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita kumpulkan semua problem ini sama. Soalnya yaitu pengendalian negara terhadap hak publik. Sama aja. Oke. Ada oposisi nggak bekerja, ya lakukan dari tadi kita bicara tentang aktivitas masyarakat sipil yang dilembagakan sebagai paralel politik. Ini ada politik resmi dari negara, official politik. Ini adalah politik paralel dari masyarakat sipil yang membayang-bayangi kekuatan itu. Kan kita belajar dari revolusi Prancis, Lech Wałęsa, Perestroika, Glasnost di Rusia segala macam. Kan itu datang dari kesadaran rakyat untuk menghentikan eksploitasi dari para politisi. Itu aja. Jadi mulailah membangun kekuatan rakyat. Saya mengerti bahwa Anda cari di kabupaten itu ada soal air. Di situ ada soal energi yang sebetulnya potensial, kelor. Tapi mungkin skala ekonominya nggak dapat sehingga nggak mungkin diproduksi menjadi bagian yang secara ekonomi bisa menghidupkan. Jadi semua hal yang kita bicarakan, kita balikkan pada seseorang yang memimpin kita. Ini republik, ada yang memimpin. Jadi tagih pada Jokowi. Dalam bentuk apa? Protes radikal. Apa bentuk protes radikalnya? Demonstrasi. Ada cara lain? Ada. Kirim saya proposal itu, saya nego dengan Jokowi. Berapa ratus proposal saya mau dapat di situ. Lalu kalian anggap saya sekedar calok untuk menegosiasikan kepentingan. Saya stupid gitu kan. Kan bukan begitu cara berpikirnya. Saya tahu Jokowi segala macam dia akan sogok. Dia udah sogok mahasiswa. Kasih kartu kartu Indonesia Pinter. Buat kesehatan dia kasih kartu BPJS. Buat makan siang gratis nanti jadi kartu kuliner. Semua kartu dia udah kasih. Enggak, yang terakhir ada kartu yang dia nggak mau bagi. Karena dia mau pakai sendiri.
kartu Indonesia Dungu. Jadi sekali lagi, kita ada dalam satu pertemuan dalam upaya untuk membentuk opini publik. Opini publik mesti ada headline, mesti ada punch-nya di situ. Dan itu hanya mungkin terbentuk kalau secara rutin, periodik, opini itu diajukan terus. Kan dasarnya begitu. Batu itu kalau cuma 1-2 kali ditetesin hujan nggak akan berlubang dia. Batu itu dihujani hujan lebat 1 kali dia juga nggak akan berlubang. Tapi kalau tetesnya rutin, dia juga bolong juga. Jadi saya inginkan kita punya kemampuan intelektual untuk menulis di jurnal, menghasilkan proposal supaya seluruh dunia tahu bahwa ada problem di NTT yang problemnya sama dengan di Kalimantan, sama di Papua segala macam kan. Itu dasarnya kan. Apalagi di Papua tuh, yang dieksploitasi habis-habisan untuk food estate gagal semua. Itu dasarnya kan. Anda bayangkan bisa Papua itu ada 37 juta hektar hutan. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 jenis unggas, 20.000 jenis pohon, 4.000 jenis ular. Di kepala saya hafal. Dan ada 500 masyarakat adat. Apakah Jokowi pernah minta izin pada masyarakat adat? Pernah minta izin pada ular, pada kasuari di situ untuk membuat food estate? Gak ada dia minta izin. Kenapa? AMDAL-nya dipindahkan ke pusat, bukan lagi hak masyarakat. Yang mesti nentuin AMDAL itu masyarakat adat. Tapi nggak ada kan? Jadi Anda tahu percuma Anda bikin proposal untuk diperbaiki secara piecemeal, sepotong-sepotong oleh kementerian. Dirjen ada punya koneksi dengan gubernur, bahkan ngomong di kabinet, nggak ada. Karena ini adalah kepentingan struktural dari akumulasi kapital yang tidak mungkin dihentikan kecuali dengan satu radical break. Itu aja intinya. Ada kesempatan di dunia? Ada. Semua kapitalis dunia setiap tahun biasanya berkumpul di Davos di Swiss. Forum yang disebut Economic Forum, World Economic Forum. Forum ekonomi dunia, isinya para kapitalis, pemimpin negara kapitalis, CEO dari perusahaan besar kapitalis, dari tahun 50 berkumpul di situ mereka untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Ya, teman-teman, memang Rocky Gerung ini adalah orang yang paling lantang untuk mengkritik kebijakan Jokowi terkait setelah Gibran lolos menjadi calon wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto tentunya. Beliau sangat menyayangkan sikap Jokowi membangun sebuah dinasti politik, kemudian bisa memakai Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran dari umur 40 tahun yang merupakan persyaratan minimal umur dari seorang presiden dan wakil presiden diubah oleh Paman Gibran yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Sejak itulah Jokowi menjadi bulan-bulanan masyarakat dan tentu seorang Rocky Gerung sangat vokal tentang hal ini. Nah, sekarang teman-teman kalau kita lihat, Ganjar Pranowo mendeklarasikan sikap politiknya menjadi oposisi alias berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, PDI Perjuangan sebagai pengusung Ganjar dalam pemilihan presiden Pilpres 2024 belum menentukan sikap terkait pemerintahan yang akan datang. Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Ganjar sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Gibran merupakan hak. Menurutnya, sebagai calon presiden Capres yang kalah dalam Pilpres 2024 sudah sepantasnya Ganjar berada di luar pemerintahan yang baru. Ganjar berhak untuk itu karena dia kalah. Masa orang kalah ikut orang menang? Kalau orang kalah itu orang menang. Dia kalah 2 kali, kata Rocky kepada wartawan di Universitas Katolik Widya Mandira, Unwira, Kupang, Nusantara Tenggara Timur,
NTT pada Minggu 12 Mei, ini Mei ya 2024, betul, minggu kemarin. Menurut Rocky, sikap daripada Ganjar Pranowo untuk menjadi oposisi juga merupakan kemenangan bagi PDIP. Kalau kalah mau buat oposisi dari luar, maka ia menang. Itu poinnya, sambungnya. Rocky lantas berselero terkait banyaknya kepentingan dalam penyusunan kabinet baru Prabowo Gibran. Belakangan mencuat isu adanya penambahan jumlah kementerian sehingga kabinet yang dipimpin Prabowo Gibran menjadi sangat gemuk. Namanya juga gemoy kemarinnya. Nah, di Jakarta ada kepentingan penyusunan kabinet yang baru. Untuk kabinet itu isinya nanti dengkul ketemu dengkul seluruhnya. Oke, Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan sikap politiknya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan sikapnya tersebut bersifat pribadi dan tidak terafiliasi dengan partainya PDI Perjuangan. Loh, kan sikap saya pribadi sebagai capres, meskipun saya diusung oleh partai, tapi statement saya kemarin memang statement sebagai pribadi, kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2024. Meski begitu, Ganjar mengatakan tetap terlibat dalam politik di luar jabatan publik. Menurut dia, banyak sektoral atau sektor yang dapat dikerjakan dan berkaitan dengan politik. Saya kan anggota partai, saya kader partai, memangnya anggota partai politik semua harus di jabatan politik, kan tidak. Ketika kemudian tidak, kita bisa berbuat banyak, bisa bicara merespon soal pangan, maka bagaimana sih pertanian kita bisa maju, pangan bisa mandiri, kita bergerak, ya kita gerak saja langsung di desa, kata Ganjar ya. Nah, kita belum tahu sikap Anies Baswedan untuk saat ini seperti apa, teman-teman. Tapi sikap Anies Baswedan belum tahu ya, tapi Ganjar kita sudah tahu. Nah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mulai menggodok calon menteri untuk masuk dalam pemerintahan mereka. Belakangan mencuat isu pos menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran bertambah sehingga menjadi sangat gemuk. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wajar jika kabinet Prabowo Gibran melibatkan banyak pihak. Menurutnya, banyaknya orang yang terlibat dalam pemerintahan justru bagus. Kalau gemuk dalam konteks fisik, seseorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar. Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar, kata Habibur Rahman. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar. Habibur Rahman membantah pandangan yang menyebut penambahan pos menteri itu untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia menegaskan Prabowo memiliki hak prerogatif terkait wacana penambahan pos kementerian itu. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu kan tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Prabowo sebagai presiden elected, sambungnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengklaim telah menerima masukan terkait masalah yang dihadapi dalam kementerian saat ini. Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, yang menurutnya ada di direktorat yang perlu dipisah. Coba di Kumhamnya, ya, itu ada fungsi-fungsi di kedirjenan yang berada satu sama lain, berbeda satu sama lain secara ekstrim, ya sebetulnya. Administrasi hukum umum dengan permasyarakatan sebenarnya itu kan
agak-agak kurang nyambung, kata Habibur Rahman. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus. Ia juga menyinggung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Menurutnya perlu ada bidang yang dipertimbangkan untuk dipisah pos kementeriannya. Kan kita bernegara ini berdialektika, mungkin praktik-praktik yang kemarin perlu disempurnakan, kami akan sempurnakan lagi. Konsekuensinya ya itu dia, bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga. Oke.